Di sini kita akan mempelajari mengenai venous cavernous malformation. Nah, apa sih malformasi vena? Malformasi vena merupakan kelainan pembuluh darah vena yang sering terlihat pada anggota tubuh bagian atas. Nah, sebagian besar malformation ini merupakan penyakit bawaan atau genetik yang muncul sejak lahir. Nah, kenapa bisa terjadi? Kelainan ini disebabkan karena mutasi dari germline. Yang berarti kalau mutasi ini ada di semua sel tubuh dan biasanya ada riwayat keluarga dengan keluhan yang sama. Nah, keputusan untuk intervensi dari malformasi vena ini tergantung dari keparahan gejala. Ada yaitu gejala ringan dengan adanya massa dan khawatir terhadap estetika atau kosmetik. Lalu gejala moderate itu berupa rasa sakit yang berulang yang biasanya berhubungan dengan trombosis di dalam luka. Sedangkan gejala parah itu termasuk terkait dengan kompresi saraf, kontraktil otot, resorpsi tulang, dan koagulopati konsumsi. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari malformasi vena, yaitu ada Maffucci syndrome, Blue-Rubber-Bleb syndrome, Klippel-Trenaunay syndrome, Clough syndrome, dan Alcatan upper limb overgrowth. Kita mulai yang pertama, yaitu Maffucci syndrome. Maffucci syndrome merupakan kondisi non-hereditary congenital yang mempengaruhi kulit dan tulang. Nah, ini merupakan penyakit bawaan yang sangat langka. Hemangioma pada sindrom Maffucci ini muncul sebagai nodul sekutan lunak kebiruan. Lunak dan kebiruan. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Ini merupakan foto dari Maffucci syndrome. Nah, selain itu ada namanya Blue Rubber Blood syndrome. Nah, Blue Rubber Blood Maffucci syndrome ini kelainan langka yang menyebabkan pertumbuhan abnormal pada vena di kulit atau hemangioma dan pada bagian tubuh lain. Biasanya terjadi di jaringan lunak. Nah, istilah Blue Rubber Bleb Nephus Syndrome ini berasal dari karakteristik hemangioma yang disebut bleb atau tekstur seperti karet warna biru. Nah, ini biasanya muncul saat lahir atau pada anak usia dini. Berikut adalah contoh dari Blue Rubber Bleb Syndrome. Kita masuk yang ketiga yaitu ada Klippel-Trenaunay Syndrome atau KTS. KTS merupakan kelainan kongenital ditandai dengan gangguan pada pertumbuhan pembuluh darah, jaringan lunak, tulang, atau kadang mengenai kelenjar getah bening. Nah, KTS ini terjadi karena mutasi genetik yang utamanya di genetik di gen PIK3CA. Gejala pada KTS ini utamanya itu pertumbuhan abnormal pada tulang dan jaringan lunak dan juga ada tanda lahir Port-Weinstein serta malformasi vena. Nah, ini merupakan contoh foto dari KTS. Selanjutnya yang keempat ada Clough syndrome. Nah, Clough syndrome ini sama penyakit genetik langka dengan menyebabkan gangguan di pembuluh darah, kulit, tulang belakang, dan juga sendi. Nah, anomali vaskular itu melibatkan pembuluh darah melebar, malformasi limfatik, dan perubahan ekstremitas pada lengan dan tungkai. Inilah yang komplikasi tersering pada Clough syndrome. Nah, ini contoh foto dari Clough syndrome. Nah, yang terakhir ada namanya Alcatan Muscle Overgrowth Syndrome. Nah, kenapa sih dinamai sebagai Alcatan Muscle Overgrowth Syndrome? Karena dokter yang pertama kali menemukan penyakit ini adalah dokter Alcatan. Sehingga dinamai dengan Alcatan Muscle Overgrowth Syndrome. Nah, ini merupakan penyakit genetik yang langka ditandai dengan pertumbuhan berlebihan pada otot jari pada tangan. Nah, gejalanya ada perbesaran otot pada jari-jari tangan yang mempengaruhi fungsi normal dan menyebabkan keterbatasan gerakan. Meskipun etiologinya belum diketahui secara pasti, namun diyakini kalau berperan di sini adalah faktor genetik. Nah, ini contoh dari Alcatan Muscle Syndrome. Nah, jadi venous malformation ini penyakit yang jarang dijumpai dan tidak banyak orang yang mengetahui penyakit ini sehingga kalau misalnya ada kondisi atau keadaan yang kalian curigai atau gejalanya sama seperti yang disampaikan tadi, ayo ke dokter untuk mendapatkan pelayanan terhadap keluhan kalian semuanya. Baiklah, terima kasih.